Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulul azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Sadaqallahul azim. Bapak kaum mukminin yang khatib muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Dengan izin dan rahmat Allah hadirkan kita di masjid ini. Kita bermohon betul kepada Allah, kiranya kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon betul kaum mukminin kepada Allah, kiranya Allah berikan kita keistiqomahan untuk kita hadir setiap Jumat. Kita telah hadir dalam masjid sebelum khatib naik ke atas mimbar. Karena kamu ini dikhawatirkan kalau kita hadir di masjid dan khatib telah naik ke atas mimbar, Rasul mulia mengatakan tidak ada Jumat bagi orang yang hadir ketika khatib naik mimbar. Untuk itu kita manage betul waktu kita sehingga kita mampu hadir di masjid ini sebelum khatib naik mimbar. Kemudian kamu ingin khatib ingatkan kita semua, ketika khutbah dikumandangkan, ketika khutbah disampaikan, maka kita sebagai makmum harus menyimak, harus mendengarkannya. Tidak dibenarkan ada di antara kita yang lalu lalang. Tidak ada dibiarkan di antara kita yang saling berbicara. Bahkan kamu ini Rasul yang mengatakan menyuruh orang diam pun tidak dibenarkan. Maka kitalah yang menyuruh diri kita untuk diam ketika khatib menyampaikan khutbah. Kemudian kamu ini yang khatib muliakan di awal khutbah, khatib mengajak diri khatib dan kita semua, mari kita pastikan kaum mukminin bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kaum mukminin tidak ada gunanya panjang pun usia kita, besar pengaruh kita, banyak uang kita kaum mukminin, kalau hari ini jadwal kematian kita dan kita tidak bertakwa kaum mukminin, pasti dan pasti kita akan menjerit. Pasti dan pasti kita akan minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Maka itu kaum mukminin, kita syukuri nikmat hidup ini. Mari kita segera bertakwa. Kapan kita bertakwa? Sekarang kaum mukminin. Karena tidak ada jaminan di hidup kita sampai asar nanti, tidak ada jaminan. Untuk itu khatib dan kita semua pastikan betul bahwa kita adalah bertakwa. Kemudian yang khatib muliakan, dalam kesempatan ini khatib ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 199. Dan khatib ingatkan dari khatib kita semua, bedanya orang beriman dengan orang kafir, bedanya orang beriman dengan orang munafik. Orang beriman untuk Allah dan Rasulnya, ucapannya sami'na wa ata'na.
Kami dengar, lalu kami taati. Itulah beriman. Kalau orang munafik, dia dengar juga, tapi dia ingkar, sami'na wa asoina. Maka mari sama-sama kita buktikan bahwa kita orang beriman, sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita amalkan. Apa kata Allah kaum mukminin? Ini perintah kaum mukminin. Sama ketika Allah perintahkan kita sholat, kita sholat. Allah perintahkan kita puasa, kita puasa. Dan Al-A'raf 199 ini juga perintah Allah. Apa perintah Allah? Uzil afwa. Jadilah kamu pemaaf. Maka kita sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taati. Maka mulai sekarang dan mungkin kita buktikan kepada Allah bahwa kita adalah orang bertakwa. Orang bertakwa apa? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kita. Tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Dan Al-A'raf 199 petunjuk bagi orang bertakwa agar dia apa? Uzil afwa. Jadilah pemaaf. Sebesar apapun kesalahan orang kaum mukminin, kita harus mampu memaafkan. Karena kita memaafkan itu bukan dilihat dari besarnya kesalahan orang, tapi kita memaaf karena perintah Allah kepada kita. Sebesar apapun kejahatan orang, sebesar apapun orang menzalimi kita, memfitnah kita, bahkan merusak nama kita kaum mukminin, tidak perlu kita gaduhkan kaum mukminin, cukup kita maafkan. Itu kalau kita ingin sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Kalau kita ingin menjadi orang bertakwa, karena orang bertakwa inilah kita. Tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Kitab Al-A'raf 199 menyuruh kita uzil afwa. Maafkanlah saudara. Dimulai sekarang coba kita rasakan. Ada enggak kesalahan-kesalahan saudara kita, karib kerabat kita yang sampai detik ini kita tidak kita maafkan? Segera maafkan komunis. Segera maafkan sebelum terlambat, sebelum kita mati. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Jangan kamu mati sebelum kamu benar-benar menyerahkan dirimu kepada Allah. Kalau kita belum mampu memaafkan saudara kita, kita belum bertakwa. Kalau kita belum memaafkan saudara kita, kita belum muslim kaum mukminin. Maka jangan mati dulu. Sementara kita tidak tahu jadwal kematian kita, maka segera maafkan saudara kita. Kemudian apa lagi yang Allah perintahkan kepada kita? Dan kita sami'na wa ata'na di sini. Wa'mur bil 'urfi, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Jadi kemudian menyuruh orang untuk taat, menyuruh orang untuk berbuat baik, itu perintah Allah kepada kita. Jangan pernah kita menganggap itu bukan urusan kita. Misalnya kamu pengen di rumah, nampak kita anak-anak di jam sekolah cabut, tahu kita ini jam sekolah, kok ada di depan rumah saya, pasti dia cabut. Maka tugas kita wa'mur bil 'urfi, suruh orang berbuat baik. Berani kita katakan, nah sekarang ini kamu kenapa di sini? Ketahuan dia cabut pergi ke sekolah. Harus itu kita katakan kalau kita sami'na wa ata'na. So yang mau banyak sekali ketika ada keponakan kita yang perempuan, anak kita yang perempuan yang belum tutup orang, maka kita diperintahkan di situ wa'mur bil 'urfi, menyuruh anak perempuan kita, keponakan kita, saudara kita untuk menutup aurat. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang sangat terkenal itu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, berarti kita, kalau ada di antara kaum mukminin yang melihat kemungkaran itu apa? Anak cabut itu kemungkaran, anak-anak merokok itu kemungkaran, anak tawuran itu kemungkaran, ya, itu kemungkaran semuanya itu, anak-anak pacaran itu kemungkaran. Dan apabila kita melihat,
Apa kata Rasulullah di sini? Ubahlah dengan tangan. Tangannya dengan kekuasaan. Nah, ini kepada pemimpin-pemimpin, maka ketika dia punya kuasa, maka dia buatlah aturan mana dia punya kuasa. Kalau dia punya perusahaan, dia punya kuasa di perusahaannya. Misalnya kamu ini, kalau kita sami'na wa ata'na dengan Al-A'raf 199 ini, ketika kita punya perusahaan, ketika kita memimpin perusahaan, kita wajibkan karyawan kita yang muslim untuk salat 5 waktu. Kalau ada masjid itu 5 waktu berjamaah di masjid, itu kita wajibkan, dan itu tanda kita sami'na wa ata'na. Dan kalau ada karyawan kita yang tidak menutup aurat, maka kita dengan kuasa, kita kata Rasulullah, kamu punya kuasa, kamu bisa punya aturan, maka akan buat aturan agar karyawan yang perempuan menutup auratnya dengan jilbab. Bahkan yang mukminin kita bisa mengundang ustaz bisa di perusahaan kita dalam sebulan 2 kali ada pengajian. Kita punya kuasa ini. Kita tidak punya ilmu, kita undang ustaz yang paham dengan ilmu agama, pengajian 2-12 tempat di perusahaan. Karena kita punya kuasa, kita bisa dengan kuasa kita mewajibkan karyawan kita untuk datang di pengajian sehingga dia mendengarkan juga hal-hal kebaikan. Itu bukti kita wa'muru bil. Kemudian apa kata Rasulullah? Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisanmu. Kau ada punya kuasa, kau ada punya kekuatan, tapi dengan lisan. Yang kuasa itu maksudnya jangan main-main di risiko, jangan merokok risiko meledak awak, itu kuasa itu. Tapi kalau kita tidak punya kuasa dengan lisan, enak jalan cabut-cabut, rugi wak cabut-cabut, jalan minum mengawak mabim meluahkan risiko tulisan itu kemudian. Itu Rasulullah dan bisa dikuasa julisan. Tapi kalau dengan lisan pun tidak bisa, begitu Rasulullah ya menjaga kita, puasa tidak bisa, lisan pun tidak berani, minimal ingkari dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Selemah-lemahnya iman tidak dapat tukar dunia. Wajah Allah berilah daya kepada anak. Harus itu kita kerjakan kemudian. Kemudian Allah mengatakan di sini, Allah kunci ayat ini. Wa'arif anil jahil, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Jadi ada 3 di sini. Pertama, Allah suruh kita jadi maaf. Kemudian kita suruh orang berbuat baik. Kemudian jangan pedulikan orang-orang bodoh. Apa maksudnya kaum mukminin? Ketika kita mengajak orang kepada yang ma'ruf, kaum mukminin, ada orang bodoh membisikkan kita, itu dalam salah terus sampai itu mengalu atau urus anak awak selalu ini orang bodoh. Maka kata Allah, wa'rif anil jahil, jangan pedulikan orang-orang bodoh. Ketika kita memaafkan orang yang menzalimi kita, kaum mukminin, maka ada orang bodoh yang membisikkan, malu dimaafkan saja ini punya yang bermalukan awak, namun dia maafkannya tidak bodoh betul. Nah, ketika ada kata-kata itu, Allah ingatkan, Allah tahu sifat manusia. Wa'arif anil jahil, serta jangan pedulikan orang-orang bodoh. Kita disuruh di sini untuk jangan mempedulikan orang-orang bodoh. Poinnya jangan pedulikan orang bodoh, dan poinnya lagi jangan kita yang menjadi orang bodoh itu. Apa orang bodoh itu kemudian? Yang tidak mau memaafkan orang lain. Apa orang bodoh itu kemudian? Yang tidak peduli mengajak orang kepada kebaikan. Dan Allah dalam surat Ali Imran ayat 104 jelas-jelas Allah katakan kepada kita, wa lakum minkum ummatan yad'una ilal khair, dan hendaklah ada di antara kamu ada seorang orang yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebaikan. Di Allah, dia yang ingin menyeru kepada kebaikan, hendaknya adanya kita yang itu. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar. Yang Allah kunci ayat dengan mengatakan, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kaum mukminin benar-benar ingin menjadi orang-orang yang beruntung, kaum mukminin memang tidak kita biarkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang salah yang kita tidak akan kita biarkan, akan hadir kita, akan kita sampaikan. Karena Allah mengatakan, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang beruntung. Kemudian Al-A'raf 199 kita berikan hari, kita berikan kemudian kita amalkan
amalkan sekarang ini juga. Sami'na wa ata'na. Kami sudah sampaikan, Bapak sudah dengarkan, kita dengar dan kita amalkan. Selepas Jumat ini kita akan saling maafkan. Kemudian kita tidak membiarkan segala bentuk kemakrufan di depan kita, kemungkaran di depan kita tidak kita biarkan, dan kita ajak orang berbuat ma'ruf. Dan insya Allah kita meninggal nanti sebagai orang yang muflihun, orang yang beruntung. Faqtabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tafi bainana wa bainal khairat amin warhamna tabaraka rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampun ya kami ya Allah, berilah rasa kepada orang tua kami ya Allah, sayangilah mereka ya Allah, seperti mana mereka telah menyayangi kami ketika kami masih kecil. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin dan mujahidin di Palestina. Ya Allah, teguhkanlah iman mereka dan turunkanlah ketenteraman di dalam hati mereka dan satukanlah barisan mereka. Ya Allah, hancurkanlah kaum kufar dan kaum musyrikin. Ya Allah, binasakanlah kaum Yahudi dan pasukan Israel dan cerai-beraikanlah kesatuan mereka. Ya Allah, menangkanlah kaum mujahidin atas musuh agamamu ya Allah. Berilah rahmat kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, doa kami, kabulkan doa kami ya Rahman, kabulkan doa kami ya Rahman ya Rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.